Oke, baik. Selamat siang, Ibu VE Sarame, Sarjana Pendidikan. Eh, Hari ini kita akan melakukan percakapan pra supervisi. Sebelumnya nanti kita akan melakukan supervisi. Tentu ada beberapa hal yang harus kita diskusikan sebelum melakukan supervisi. Sebelumnya memang tujuan supervisi ini dan percakapan pra supervisi ini tentu untuk mempersiapkan bagaimana nanti kita akan masuk dalam kegiatan observasi supervisi kelas, sehingga ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan pembelajarannya dapat dilakukan dengan baik, dengan sempurna. Saat ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu VE Sarame sebagai guru mata pelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Siau Barat di kelas 11. Pertanyaan pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Jadi tujuan pembelajaran di materi saya di kelas 11 yang akan saya berikan hari ini, peserta didik mampu menjelaskan jenis dan fungsi tari tradisi melalui pengamatan video di kelas dengan penuh semangat. Oke, berarti nanti ada ada aktivitas untuk mengamati dari video, nanti akan dibagikan kepada siswa ya di saat pembelajaran nanti. Kemudian area pengembangan yang akan dicapai oleh Ibu dalam pembelajaran nanti itu seperti apa? Jadi area pengembangannya ada dua. Yang pertama pengetahuan. Jadi di sini siswa menjelaskan jenis-jenis dan fungsi tari tradisi sesuai dengan budaya dan asal daerah tari tersebut. Yang kedua adalah keterampilan. Nah, di mana siswa menganalisis jenis-jenis tari serta dapat membedakan mana tari tradisi dan mana tari yang bukan tari tradisi. Baik, berarti ada dua area pengembangan ya, pengetahuan dan juga area pengembangan keterampilan. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan strategi yang nanti akan digunakan, strategi apa yang dipersiapkan oleh Ibu dalam pembelajaran nanti? Jadi strategi yang saya siapkan yang pertama model pembelajarannya, karena materi ini adalah materi mereka menganalisis. Nah, jadi model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem basic learning, di mana mereka akan memecahkan masalah. Ya, kemudian metode pembelajaran di sini saya pilih diskusi, tentu yang paling cocok ya. Di mana mereka akan membentuk kelompok di dalam kelas, kemudian berdiskusi. Berarti strateginya ada dua, yaitu pembelajaran PBL dengan metode diskusi kelompok. Oke, baik, luar biasa. Hal lain yang ingin saya katakan juga adalah mengenai media apa yang nantinya akan digunakan, apakah gawai atau seperti apa? Jadi media yang digunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi di sini saya gunakan ada papan tulis, kemudian menggunakan internet. Di mana semua siswa mereka sudah memiliki HP. Ya, jadi saya bersama dengan para siswa akan menggunakan HP dan juga tentu WhatsApp, aplikasi WhatsApp yang sudah ada di kelas. Oke, baik. Terkait dengan kegiatan pembelajaran nanti yang akan saya supervisi, kira-kira pelaksanaannya ini kapan? Apakah hari apa, kemudian kelas berapa, jam ke berapa?
Hari Jumat kelas 11D SD. jam ke 34. Oke, baik Ibu. Luar biasa percakapan kita hari ini, persiapan supervisi kelas, dan di hari Jumat nanti pada pukul atau pada jam ke-3 dan 4 di kelas D kita akan melaksanakan supervisi kelas, dan saya berharap apa yang sudah direncanakan kita bicarakan ini merupakan sebuah persiapan yang matang, sehingga nanti ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran kepada siswa di kelas itu dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan rencana-rencana kita saat ini. Terima kasih Ibu atas percakapan hari ini, kiranya kita dapat melakukannya dengan baik di harinya nanti. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, hari ini apakah kalian semua dalam keadaan yang baik? Baik dan luar biasa. Oke. Nah, sebelum kita memulaikan materi pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta satu orang siswa untuk memimpin doa pagi hari ini. Mari dipersilakan maju ke depan. Silakan pimpin doa. Semua dalam sikap berdoa ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi ya. Nah, tari tradisi. Dan hari ini kita akan belajar tari yang ada di daerah kita di sini. Kalau tari yang ada di daerah kita di sini, tari tradisi ya, tari tradisi atau tari tradisi berasal dari kata apa? Tradisional. Sekarang adik-adik, Ibu akan bagi kelompok dulu. Silakan bagi kelompok ini. Oh ya, silakan bagi dulu ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Yang 5 orang silakan gabung di sini. Silakan gabung. Kita harus memperhatikan juga yang namanya konten budaya. Karena yang kita pelajari adalah tari tradisi. Jadi tidak lepas dari konteks budaya yang ada di daerah kita di sini. Nah, sekarang tugas masing-masing kelompok, silakan kalian melihat. Ibu sudah bagikan itu di WA. Silakan kalian melihat sambil mengamati video yang ada. Matikan terlebih dahulu. Nah, sesudah itu adik-adik masing-masing kelompok ya, Ibu akan menentukan ketua kelompok. Di sini ketua kelompoknya Sri. Kemudian di sini ketua kelompoknya kemudian di sini ketua kelompoknya. Oke, cuma ketua kelompok ya, ketua kelompok yang ada. Jadi tari cokek itu berasal dari daerah. Sekarang materi kita dari apa?
Dari kelompok yang lain, kelompok yang enggak, apakah bisa menanggapi? Kesimpulannya, tarian yang ada di negara kita Indonesia ini satu atau banyak? Jadi kesimpulannya, jenis tarian yang ada di negara kita Indonesia memiliki ciri khas dan dari berbagai suku apa? Budaya apa lagi? Suku budaya daerah. Nah, jadi beragam ya, beragam jenis tari yang ada di negara. Itu baru 3 saja tadi kan yang kita bahas, baru 3 tetapi dari daerah yang berbeda-beda. Tari tradisi itu tari yang lahir kemudian berkembang secara turun temurun ya, jadi tentunya ada unsur budaya yang didalamkan ya. Oke, materi kita hari ini telah selesai. Oke, satu orang silakan memimpin doa tutup. Tadi dari kelompok 1, nah sekarang dari kelompok 2, silakan. Untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Baik, selamat siang Ibu Febianti Sarami, Iya. Sarjana Pendidikan. Selamat siang. Ya, kita sudah melakukan kegiatan supervisi kelas dan kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik. Tadi ada beberapa hal terkait pembelajaran tadi, dan saat ini kita sudah masuk dalam kegiatan pasca supervisi kelas. Ada beberapa hal yang saya amati yang nantinya juga akan menjadi hal yang akan saya tanyakan. Pertama tentang tentu saja perasaan apa yang dirasa oleh Ibu Febianti Sarame ketika melakukan pembelajaran yang disupervisi oleh saya sebagai supervisor atau sebagai observer tadi. Jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih saya sudah disupervisi hari ini. Tentunya perasaan saya sangat senang ya, saya sangat bersemangat tadi di dalam kelas karena hari ini untuk yang pertama kali di awal masuk sekolah Bapak mensupervisi saya. Biasa. Jadi saya bersyukur dari awal hingga berakhir dengan penuh baik. Luar biasa, jawabannya sangat positif sekali ya. Kemudian bisa Ibu ceritakan area-area yang dalam rencana dikembangkan, apakah sudah dilakukan di dalam kelas, atau kemudian langkah-langkah apa yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran tadi? Tentunya langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang pertama dibuka dengan doa dulu pembelajarannya. Kemudian saya mengecek kehadiran para siswa. Lalu saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian saya meminta siswa untuk membentuk kelompok di kelas agar supaya mereka bisa saling ada kerjasama dalam mereka mengamati tentunya materi yang akan saya sampaikan. Mereka membuat pengamatan, kemudian mempresentasikan hasil pengamatan mereka, dan yang terakhir tentu ada kesimpulan dari materi pembelajaran. Dan sebelum menutup pembelajaran dengan doa, saya meminta para siswa untuk menyanyi satu lagu, dan mereka lebih memilih menyanyi lagu rohani. Luar biasa. Karena mayoritas mereka di dalam kelas semua beragama Kristen,
dan yang terakhir ditutup dengan doa. Oke, baik, luar biasa. Langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan rencana dan juga area pengembangan pengetahuan yang sudah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, apa yang menjadi kekurangan atau apa yang menjadi kendala yang dialami oleh Ibu di saat melakukan proses pembelajaran tadi? Jadi setelah saya melakukan proses pembelajaran, ternyata masih ada sebagian siswa yang kendalanya itu mereka kurang sekali memiliki kemampuan untuk menganalisis. Menganalisa. Iya. Jadi tidak semua peserta didik mampu menganalisa. Oke, baik. Terkait hal itu ya, kemampuan menganalisa, kira-kira apa yang menyebabkan mereka kurang dalam hal menganalisa? Ya tentunya kenapa mereka sulit untuk menganalisa, hal yang pertama adalah minimnya kemampuan literasi para siswa. Iya. Oke, baik. Kemampuan literasi siswa yang kurang yang menyebabkan mereka kemampuan menganalisa itu kurang ya. Kira-kira rencana untuk memperbaiki ini, apa rencana Ibu dalam memperbaiki kekurangan atau kendala Ibu? Jadi saya akan memberikan tugas yang terkait dengan pengembangan atau dapat membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan literasi mereka. Ya, jadi tugas-tugas itu iya, jadi tugas-tugas berupa sebuah bacaan yang nantinya dapat mereka baca itu di rumah atau di jam-jam lowong yang ada di kelas, dan juga tugas-tugas yang lain yang berkaitan dengan literasi. Oke, dan itu juga semua tugas-tugas itu nantinya akan berhubungan dengan mata pelajaran. Mata pelajaran sekitar. Oke, baik. Apa harapan Ibu ketika nantinya hal ini dilaksanakan, direalisasi terkait ketercapaian tujuan pembelajaran nanti? Jadi saya berharap semua siswa yang ada di kelas 10D mereka mampu menjelaskan jenis dan fungsi tari tradisi melalui pengamatan video di kelas dengan penuh semangat. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Bu, kira-kira tentunya akan ada peningkatan pengembangan yang akan dilakukan oleh Ibu, dan kira-kira kapan rencana peningkatan pengembangan ini dalam pembelajaran ini akan dilakukan oleh Ibu? Dalam waktu yang dekat. Dalam waktu dekat. Iya. Oke, baik Ibu, saya rasa apa yang menjadi percakapan kita di saat ini sudah sangat baik. Yang paling terakhir sekali yang ingin saya tanyakan adalah tentunya dari percakapan kita saat ini, apa hal-hal yang dapat Ibu petik, ada poin-poin penting apa yang dapat Ibu ambil dari percakapan kita, mulai mungkin dari pra-observasi, pra-supervisi, supervisi, dan kemudian saat ini pasca supervisi. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi hal yang penting yang dapat saya petik di hari ini tentunya ada banyak dari proses pembelajaran tadi. Iya, tentunya dari proses pembelajaran. Iya. Jadi tentunya dari proses pembelajaran tadi atau proses percakapan kita dari awal sampai saat ini, saya merasa nyaman. Iya, merasa tertantang. Oke, merasa tertantang. Iya, merasa tertantang sebagai guru untuk lebih lagi menjadi yang terbaik, menjadi guru yang benar-benar mampu memberikan
pembelajaran. Ya, yang mampu membimbing anak-anak di dalam kelas sehingga mereka dapat mengerti materi-materi pembelajaran dan itu dapat mereka bawa sampai mereka keluar dari sekolah ini. Oke, baik, saya rasa cukup percakapan kita sampai di sini. Saya berharap ke depan nanti akan ada peningkatan, pengembangan kemampuan, kompetensi sebagai seorang guru yang nanti akan dikembangkan oleh Ibu Febianti Sarame terkait dengan mata pelajaran seni budaya di sekolah ini. Saya juga berharap pengembangan ini dapat dilakukan berkelanjutan sehingga ada peningkatan yang terlihat, dan ini dampaknya juga bisa berdampak ke rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih Ibu Febianti Sarame atas waktunya. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Terima kasih.